Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas bagaimana setiap tahap perkembangan manusia, mulai dari masa prenatal hingga dewasa akhir dipengaruhi oleh budaya, khususnya budaya pada suku Batak. Pembahasan ini merujuk pada materi dari Siraev dan Levy 2021 dalam buku Cross Cultural Psychology yang menekankan bahwa perkembangan manusia tidak bisa dipisahkan dari nilai, norma, simbol, dan juga praktik budaya. Yang pertama, masa prenatal. Menurut Siraev 2021 menjelaskan bahwasanya budaya mempengaruhi cara keluarga memandang kehamilan, apakah ia bersifat private atau melibatkan keluarga besar. Dalam budaya Batak, kehamilan cenderung bersifat kolektivis. Keluarga besar, baik dari pihak hula-hula, dongan tubuh, maupun boru, memberikan dukungan emosional dan spiritual kepada ibu hamil. Ada banyak doa dan pantangan yang dipercaya menjaga keselamatan bayi. Ini sejalan dengan konsep Siraev bahwasanya keyakinan tradisional, dukungan sosial, dan pandangan masyarakat sangat mempengaruhi kesejahteraan ibu hamil dan janin. Yang kedua, masa bayi atau infansi. Siraev menjelaskan bahwasanya meski pola attachment bersifat universal, gaya pengasuhan sangat berbeda antar budaya. Pada budaya Batak, bayi dibesarkan dalam lingkungan multi-caregiver. Artinya, banyak figur keluarga yang terlibat. Bayi sering digendong, dielus, dan dipeluk oleh keluarga besar. Gaya ini mirip dengan pola kolektivis yang digambarkan oleh Siraev, yang menekankan bahwasanya kontak fisik dan kedekatan emosional sebagai dasar pembentukan keamanan emosi pada bayi. Dari usia dini, bayi juga diperkenalkan kepada marga, yang menjadi fondasi identitas sosialnya kelak. Menurut Siraev, masa kanak-kanak adalah periode penting dalam pembentukan identitas, aturan moral, dan juga kemampuan sosial, serta sangat dipengaruhi oleh praktik budaya. Pada anak-anak Batak, proses ini terlihat dari bagaimana mereka diajarkan struktur dalihan natolu, siapa yang harus dihormati, siapa yang dianggap saudara, dan bagaimana posisi mereka dalam keluarga besar. Mereka diperkenalkan pada bahasa Batak, ulos, tortor, cerita rakyat, serta nilai-nilai seperti kerja keras dan juga rasa hormat. Ini selaras dengan perjalanan dari Siraev bahwa anak belajar nilai budaya melalui interaksi, cerita, simbol, dan juga ritual. Siraev menggambarkan remaja sebagai masa pencarian identitas, perluasan hubungan sosial, dan meningkatnya kesadaran terhadap nilai budaya. Remaja dalam budaya Batak mulai dilibatkan dalam upacara adat, misalnya sebagai pemberi sambutan, pembawa ulos, atau perwakilan keluarga. Pada tahapan ini, mereka belajar tanggung jawab sekaligus memahami posisi mereka dalam struktur adat. Tekanan budaya untuk berpendidikan tinggi juga kuat, terutama karena filosofi Anakon Hido Hamoraun Diau, yang berarti anak adalah harta, sebuah nilai budaya yang mempengaruhi motivasi akademik remaja Batak. Masa yang kelima yaitu masa dewasa awal atau adulthood. Dalam kerangka Siraev, dewasa awal ditandai dengan masuknya individu pada peran sosial, pekerjaan, hubungan, dan keluarga. Pada budaya Batak sendiri, masa ini ditandai dengan keputusan penting terkait perkawinan adat. Proses seperti sinamot, pemberian ulos, dan penentuan peran keluarga dalam acara adat menunjukkan bagaimana budaya menjadi bagian dari transisi kehidupan. Di tahap ini juga, seseorang mulai memikul tanggung jawab sebagai wakil marga dalam forum adat. Hal ini mendukung teori Siraev tentang culture-based role expectancy. Fase yang keenam itu dewasa tengah atau middle adulthood. Siraev menjelaskan bahwa pada masa dewasa tengah, seseorang banyak berfokus pada kontribusi, generativitas, dan peran dalam masyarakat. Dalam budaya Batak, individu yang memasuki fase ini biasanya mulai menjadi panatua adat.
pembimbing keluarga besar, atau tokoh yang dimintai nasihat dalam setiap acara keluarga. Mereka membantu menjaga hubungan antar marga dan memastikan generasi muda memahami adat. Ini sesuai dengan konsep Siraef bahwa Dewasa Tengah menjadi penjaga nilai dan norma budaya serta penghubung antar generasi. Kemudian adalah masa dewasa akhir. Siraef menekankan bahwa status lansia bervariasi antar budaya. Di budaya kolektivis mereka sangat dihargai, dan di budaya individualis mereka seringkali lebih terisolasi. Dalam budaya Batak, lansia memiliki status yang sangat tinggi. Mereka diberi kehormatan untuk memberi pasu-pasu atau berkat, memimpin ritual adat, dan menyimpan cerita serta sejarah marga. Tahun ini sesuai dengan konsep Siraef tentang crystallized intelligence, di mana pengalaman hidup, bijaksanaan, dan nilai budaya dilewatkan kepada generasi berikutnya. Selain itu, lansia Batak juga mendambakan sahur matua, di mana upacara ini sangat diharapkan setelah mereka mencapai kehidupan yang sempurna, telah memiliki semua anak yang telah menikah dan juga cucu. Dan ini bukan sekedar akhir kehidupan, tetapi juga perayaan keberhasilan bagi lansia dalam memenuhi filosofi Batak, yakni Hagabeon, yakni keturunan, Hamoraon, kekayaan, dan Hasangapon, yakni kehormatan. Dari seluruh tahapan perkembangan manusia, kita melihat bahwa budaya Batak membentuk pola asuh, nilai moral, identitas sosial, dan peran hidup seseorang. Dan sesuai teori Siraef, perkembangan manusia adalah hasil interaksi antara biologi, sosial, dan budaya. Karena itu, memahami budaya menjadi kunci untuk memahami perilaku manusia. Terima kasih telah menyimak, semoga materi ini membantu kita melihat bagaimana budaya dan perkembangan manusia selalu berjalan dengan berdampingan. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai adat budaya dari budaya Batak dalam perkembangan tahapan perkembangan manusia. Terima kasih.